Puji nama Tuhan. Shalom. Saat ini kita boleh bersyukur kalau Tuhan berikan kami kesempatan untuk bisa beribadah kembali pada hari ini. Dan saat ini kita boleh bersyukur juga karena Tuhan yang boleh mati di atas kayu salib, bahkan boleh bangkit bagi kita semua. Kita mau masuk ke dalam hadirat-Nya yang kudus. Sebab tak terukur kasih-Nya dalam setiap kehidupan kita. Dia Allah yang boleh menggantikan kita mati di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Mau sama-sama katakan, tak terukur kasih-Mu Yesus. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan
Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang hidup, Engkau Yesus Tuhan yang bangkit, dan Engkau yang menang. Itu sebabnya itu juga menjadi kemenangan kami sebagai orang yang percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami boleh bersuka cita di dalam Tuhan, memperingati dan merayakan Yesus yang bangkit, dan Engkau yang berikan kemenangan bagi kami semua. Terpuji namamu Tuhan. Walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya bahwa kuasa kebangkitan itu hadir dan ada bersama dengan kami. Itu sebabnya kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini, biar Engkau boleh berkenan atas kami semua, baik pada semua hamba-hamba Tuhan yang melayani pagi ini, bahkan bagi semua jemaat Tuhan dimanapun berada, mereka yang ikut beribadah dengan kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami tabiskan, kami mulaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami naikkan syukur kami. Haleluya. Mari semua kita yang siap untuk beribadah sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Kita masih tetap dalam hadirat Tuhan. Sama-sama katakan, tak kau lupakan diriku, kau ingatku adalah debu. Tak kau lupakan diriku, kau ingatku adalah debu. Tetapi kau meninggikannya di
Puji nama Tuhan, saatnya kita akan memuji nama Tuhan. Kita mau katakan bahwa Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Haleluya. Yesus yang telah mati bagi kita dan Dia bangkit bagi kita. Haleluya. Kita memuji dengan segenap hati kita, dengan bersukacita, karena Dia telah menang di atas kayu salib untuk kita. Haleluya. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Tuhan Allah menyembahku, kuasa mati kalahkan hidupku dikatakan Dia Tuhan. Yes, Allah berkata Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Dia penuhi hatiku, Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yes, katakan Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik. He's so good to you, He's so good to me, He's so good to you, He's so good to me. Jesus, He's so good to you. He's so good to you, He's so good to me. Jesus, He's so good to you. Say Jesus, Jesus, He's so good to you. Jesus, Jesus, He's so good to you. He's so good to you. Berikan suara saya berikan buat Tuhan. Haleluya. Masih tetap memuji nama Tuhan. Kita mau sama-sama katakan lebih dari pemenang dalam segala perkara. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Dari pemenang dalam segala perkara.
Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Sebab karena salib-Mu Tuhan kami menang. Dan sebab karena salib-Mu Tuhan kami hidup. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan
Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun berada di rumah masing-masing. Selamat Hari Paskah, selamat merayakan Hari Kemenangan sebab Yesus sudah bangkit. Haleluya. Puji Tuhan, pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah walaupun harus melalui online. Bersyukur kepada Tuhan karena walaupun dengan kondisi yang tidak seperti biasa, yang seharusnya kita berkumpul bersama di gereja merayakan Paskah, dan sebagaimana program dari panitia Paskah, kita juga sudah membooking villa di mana kita akan merayakan Paskah di luar. Tetapi Tuhan merencanakan yang lain. Ya. Karena kondisi negara seperti ini, kita harus beribadah terpisah. Namun kita harus tetap menghayati akan diri kita bahwa kita adalah anggota tubuh Kristus dalam satu persekutuan roh sebagai gereja Tuhan. Nasihat Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus, bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, walaupun kita beribadah terpisah tempatnya, tidak mungkin bersekutu secara fisik atau langsung, tetapi di rumah masing-masing kita bangun mesbah keluarga yang kuat, yang berakar dan bertumbuh dan beriman kepada Yesus yang bangkit, Yesus yang hidup. Puji Tuhan. Saya berharap saat ini jemaat telah siap beribadah bersama keluarga masing-masing, dan marilah kita tetap bersyukur karena masih ada kesempatan bisa beribadah walaupun jarak memisahkan kita. Saya sangat berharap bahwa jemaat tetap setia dan selalu mengambil waktu walaupun di rumah masing-masing untuk mengikuti ibadah seperti ini. Karena kita tidak tahu berapa lama akan berlangsung. Tetapi sesuai dengan jadwal yang selalu diinformasikan melalui WA, saya harap bahwa jemaat tetap taat dan tetap setia di dalam mengikuti ibadah. Pada hari Minggu juga dengan ibadah PA pada tiap hari Selasa di rumah masing-masing sesuai dengan wilayah. Dan saya juga sungguh berharap bahwa jemaat akan terus semangat, ya, karena ini sudah masuk ke dalam minggu yang keempat. Mungkin semangat sudah mulai mengendor. Tetapi hari ini di mana kita merayakan hari Paskah, hari kebangkitan, hari kemenangan, kita harus semangat. Jangan kondisi mempengaruhi keadaan kita. Baik jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini mari kita siapkan hati dan seluruh keberadaan kita untuk mendengar firman Tuhan di hari Paskah kebangkitan Tuhan Yesus hari ini. Mari kita berdoa.
Bapa yang ada di dalam surga, hati kami sangat bersyukur kepada Tuhan, karena hari ini Tuhan, kami boleh memperingati akan hari kebangkitan-Mu yang menyatakan bahwa Engkau sungguh anak Allah yang hidup. Sehingga kondisi suasana yang terjadi pada hari ini, pada saat ini, semua tidak akan mempengaruhi, karena kami percaya kondisi apapun yang terjadi, Engkau sudah bangkit, dan Engkau adalah juru selamat kami satu-satunya. Engkau hidup. Sebab itu Tuhan, biarlah di ibadah puasa Paskah ini, Tuhan Yesus yang akan memakai hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi seluruh jemaat-Mu yang saat ini sedang mendengarkan firman-Mu. Biar Roh Kudus yang menguasai kami, baik hamba maupun jemaat-Mu yang mendengar. Segala roh-roh yang akan mengganggu pikiran kamu sehingga tidak fokus, kami tolak di dalam nama Yesus. Dan kami menyerahkan akan pengurayan firman ini dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, nats firman Tuhan hari ini saya ambil dari kitab Lukas 24 ayat 1 sampai 12. Saya persilakan jemaat membuka Alkitab dan mari kita baca bersama. Saya akan membaca dan jemaat yang dikasihi Tuhan yang ada di rumah untuk menyimak firman Tuhan yang akan saya bacakan. Demikian firman Tuhan, Lukas 24 ayat 1 sampai ayat 12. Ayat 1. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Demikian firman Tuhan.
Berbahagialah orang yang mendengarkan firman dan yang memelihara dalam hatinya serta melakukannya. Puji Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita masih bergumul dengan kondisi yang terjadi. Bukan hanya di kota kita Depok, bukan juga hanya di Indonesia. Tapi kondisi yang kita alami ini, seluruh dunia mengalaminya. Hari ini yang biasanya seluruh gereja di dunia merayakan Paskah. Karena hari kemenangan ini adalah hari kemenangan kita orang percaya. Tetapi perayaan itu tidak terlihat sama sekali. Bahkan di belahan dunia manapun tidak ada kelihatan perayaan Paskah. Nah, apakah ini harus kita terima dengan kesedihan? Tentu tidak. Apapun keadaan kita, Yesus telah bangkit, Dia hidup. Dan Yesus telah beri kemenangan buat kita. Dunia boleh sedih dengan adanya wabah corona COVID-19. Bahkan dunia menangis karena telah memakan banyak korban. Jemaat barangkali mengikuti perkembangan dunia saat ini, di mana diberitakan bahwa Presiden Italia menyatakan tidak berdaya lagi melawan corona. Pemimpin India memohon maaf kepada rakyat India karena tidak mampu mengatasi masalah ini. Di Amerika, setiap hari ratusan yang meninggal. Seluruh dunia juga mengalami krisis ekonomi, termasuk juga di Indonesia. Yang agak memprihatinkan bahwa di Indonesia untuk mencegah menyebarnya COVID-19, sebenarnya pemerintah hanya meminta kepada bangsa Indonesia, pada masyarakat, hanya untuk tidak keluar rumah, stay home. Itu sebetulnya sangat mudah untuk dilakukan, ya, untuk mengadakan physical distancing. Tapi pemahaman ini yang sangat mudah tidak dilakukan dengan kesadaran, sehingga akhirnya virus COVID-19 makin menyebar. Dan akibatnya dari itu semua, kita harus beribadah di rumah. Tidak boleh berkumpul di gereja. Tidak boleh mengadakan kegiatan-kegiatan yang merupakan kumpulan daripada orang banyak. Tetapi kebenaran bahwa Yesus bangkit adalah peristiwa yang harus kita syukuri dan kita peringati dengan sukacita. 2020 tahun yang lalu, Alkitab menceritakan ada sekelompok ibu-ibu yang sangat sedih karena kematian Yesus yang tragis, dan seluruh Yerusalem gempar serta mencengkam hari-hari itu. Namun berita kebangkitan Yesus merupakan awal dari kebangkitan iman Kristen. Yesus sudah menang atas kematian. Yang sedih dan susah diubahkan menjadi sukacita. Yang takut dan gentar diubah menjadi keberanian.
yang lemah menjadi kuat. Dan mulai dari kebangkitan Yesus, para murid diubahkan hingga akhirnya mereka yang tadinya begitu dalam ketakutan karena takut akan dicari oleh tentara Romawi, tapi dengan berita kebangkitan akhirnya mereka dengan berani memberitakan amanat agung Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan ini saya beri, mari berjumpa dengan Yesus yang hidup. Saya ulangi, mari berjumpa dengan Yesus yang hidup. Dari nats ini kita dapat kisah kebangkitan Yesus. Bagaimana Lukas menceritakan kisah ini, kita akan sama-sama menyimak. Pertama, pagi-pagi benar menjelang menyingsingnya fajar, sekelompok perempuan datang ke kubur. Siapa mereka? Di ayat ke-10 katakan mereka adalah Maria dari Magdala, Yohana, dan Maria ibu Yakobus. Untuk apa mereka ke sana? Mereka membawa rempah-rempah. Maksud tujuan mereka akan membalur atau meminyaki jenazah Yesus untuk diawetkan. Karena tradisi formalin pada saat itu, pada zaman dulu pengawetan ya diadakan dengan rempah-rempah, bukan formalin seperti sekarang ini. Berarti dalam pikiran mereka jenazah Yesus ada di dalam kubur. Mereka mau bertemu dengan Yesus yang mati. Itu ada dalam pikiran mereka. Tetapi hal yang tidak mereka duga, mereka dapati kubur telah terbuka. Dan mereka, perempuan-perempuan ini langsung masuk ke kubur Yesus, tapi mereka dapati kubur itu kosong dan mayat Yesus tidak ada di dalamnya. Sementara mereka berdiri termangu-mangu, artinya mereka tuh heran, bengong, syok karena melihat mayat Yesus tidak ada. Lalu datanglah 2 orang, dan itu adalah malaikat yang berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit." Jemaat yang dikasihi Tuhan, persoalan yang terjadi kepada perempuan-perempuan ini adalah mereka ke kubur dengan konsep pikiran mencari Yesus yang telah mati. Mereka tidak ingat bahwa sebelum Yesus mati, Yesus telah katakan bahwa ia akan bangkit. Oleh karena itu mereka datang ke kubur dengan konsep mayat Yesus ada di kubur dan mereka akan meminyakinya supaya awet. Tetapi malaikat Tuhan mengingatkan mereka. Kita baca di dalam ayat 6 dan 9 sampai 9. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Mereka tinggalkan kubur dan pergi menceritakan Yesus telah bangkit. Jadi pada saat malam terakhir perjamuan bersama-sama dengan murid-muridnya, Yesus telah mengatakan bahwa ia akan mati, tapi pada hari yang ketiga ia akan bangkit.
Tetapi murid-murid Yesus sudah begitu terpengaruh pikirannya dengan ketakutan dan kekhawatiran, sampai mereka melupakan akan perkataan Yesus sebelum Yesus meninggal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pertanyaan buat kita sekarang, apakah kita sama dengan perempuan ini yang mencari Yesus yang mati? Atau kita mencari Yesus yang bangkit, Yesus yang hidup? Mungkin semua orang termasuk kita akan berkata, sudah tentu kita akan mencari Yesus yang hidup, Yesus yang telah bangkit. Tapi apakah benar-benar kita yakin akan kuasa kebangkitannya? Inilah yang menjadi persoalan bagi banyak orang percaya. Percaya kebangkitan Yesus, ya, karena Alkitab telah tuliskan dan sejarah membuktikannya bahwa Yesus memang bangkit. Tetapi tidak semua orang meyakini kuasa kebangkitan Yesus. Sangat disayangkan begitu banyak umat Tuhan, orang percaya, pada saat menghadapi masalah tekanan yang berat seperti saat ini dalam menghadapi pandemi COVID-19. Rasa ketakutan dan kekhawatiran membuat kita lupa tidak ingat akan firman Tuhan. Lupa bahwa Yesus yang kita sembah dan percayai adalah Yesus yang sudah bangkit dan hidup. Kuasa kebangkitannya sudah dimeteraikan atas kita orang percaya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, apakah kuasa kebangkitan Yesus itu? Paulus sampaikan di dalam Filipi 3 ayat 10 tentang kuasa kebangkitan Yesus. Yang kuhendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Kuasa kebangkitan Yesus adalah satu, kemenangan atas dosa. Dosa tidak berkuasa lagi atas kita dengan kuasa kebangkitan Yesus, sebab Yesus telah menanggung segala dosa dan kutuk dosa manusia di atas kayu salib. Yang kedua, kuasa kebangkitan Yesus adalah kepastian keselamatan. Karena itu Paulus juga yang berkata di kitab 1 Korintus 15 ayat 14, tetapi andaikan Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Kalau Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sia kepercayaan kita. Artinya kita tetap akan binasa. Tetapi puji Tuhan, kuasa kebangkitannya memeteraikan keselamatan bagi kita. Ada kepastian keselamatan bagi kita orang percaya. Jadi kuasa kebangkitan Yesus itu adalah pertama, kemenangan atas dosa. Yang kedua, kepastian keselamatan. Dan yang ketiga, kuasa kebangkitan Yesus adalah jaminan kemenangan atas pergumulan hidup kita. Tidak ada yang menyangka bahwa tahun 2020 ini kita alami masalah seperti ini.
Saat memasuki tahun baru, semua kelihatan baik saja. Dan secara tiba-tiba virus corona itu datang menyerang begitu cepat. Langkah-langkah penjagaan yang diambil oleh pemerintah yang mengharuskan untuk tidak mengadakan ibadah di gereja, tapi di rumah masing-masing, membuat banyak pergumulan batin kita orang percaya antara iman dan ketaatan dan patuh pada pemerintah. Tetapi Roh Kudus Allah memberi kita orang-orang percaya hikmat dan kebijaksanaan untuk memutuskan dan melangkah dalam melakukan ibadah ini. Dan dengan kita melaksanakan perintah dari pemerintahan untuk stay home, melakukan physical distancing, menjaga kebersihan, hidup sehat, ini adalah salah satu karena kita mengingat firman Tuhan bahwa kita harus patuh pada pemerintah. Saya memahami pergumulan jemaat, pergumulan kita semakin bertambah. Apalagi untuk berkumpul bersama, untuk tinggal di rumah diperpanjang waktunya. Sebagian jemaat tidak bisa keluar untuk bekerja. Dan pasti itu berdampak kepada ekonomi keluarga. Penghasilan menurun, bahkan ada yang tidak berpenghasilan. Suasana di dalam rumah juga sangat mempengaruhi. Ya, karena orang Jakarta bilang kesana mentok, kesini mentok, dia lagi kita ketemunya. Ya, yang tadinya kita sangat bersyukur karena kita bisa berkumpul, tetapi anak-anak mulai bosan karena sudah belajar di rumah dan gurunya adalah ibunya sendiri. Yang anak-anak bilang lebih galak mama daripada guru. Ya. Bapak-bapak mulai bekerja dari rumah, tapi kemudian mulai boring, mulai bosan, karena di sekitar di rumah situ saja tidak bisa keluar. Anak-anak muda juga begitu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita harus ingat, kita punya Tuhan Yesus yang benar-benar bangkit. Tuhan Yesus yang hidup. Kebangkitannya bukan hanya sekedar peristiwa sejarah, peristiwa historis, tetapi peristiwa yang begitu signifikan, yaitu memberi pengharapan. Kuasa kebangkitannya bukan hanya menyelamatkan jiwa kita, tetapi juga menguatkan kita menghadapi masa-masa sulit. Kuasa kebangkitannya memberi kita kemenangan melewati pergumulan hari demi hari kita. Kuasa kebangkitan memberi pengharapan akan perubahan hidup. Jikalau Yesus tidak bangkit dan menampakkan diri kepada mereka, yaitu perempuan-perempuan itu dan murid-murid Yesus, mereka tidak akan pernah berubah dari kemurungan memikirkan Yesus yang sudah mati. Tetapi berita kebangkitan Yesus memberi pengharapan baru kepada mereka. Dari perasaan sedih, murung, takut, menjadi sukacita, semangat, dan pengharapan yang luar biasa. Itu tadi kita telah baca di ayat yang ke-9 sampai yang ke-11. Jadi kebangkitan, kuasa kebangkitan Yesus memberi pengharapan baru. Karena kuasa kebangkitan Yesus mengakibatkan
perubahan status kehidupan, yaitu kita dari seorang pendosa, dari seorang yang berdosa menjadi seorang yang diselamatkan. Jadi perubahan status kehidupan oleh karena kuasa kebangkitan Yesus. Yang kedua, dengan kuasa kebangkitan Yesus ada perubahan di dalam kehidupan, yaitu perubahan arah hidup. Rasul Paulus setelah bertemu Yesus di Damsyik, jalan hidupnya berubah. Dari seorang penganiaya jemaat menjadi pemberita Injil yang sangat setia sampai akhir hidupnya. Bagaimana dengan kita? Seberapa signifikannya arti kebangkitan Yesus bagi hidup kita pribadi lepas pribadi? Sebab itu, marilah jemaat yang dikasihi Yesus, biarlah firman ini boleh menguatkan saya dan saudara bahwa kuasa kebangkitan Yesus adalah kuasa adikodrati yang diberikan bagi setiap orang percaya untuk mampu menjalani hidup dan menang. Untuk itu, marilah datanglah berjumpa dengan Yesus yang hidup. Biarkan Yesus hidup di dalam kita. Biarkan Yesus yang hidup memimpin kita. Biarkan Yesus yang hidup melindungi kita. Karena itu, dua hal ini yang harus kita lakukan seperti yang para perempuan ini lakukan. Yang pertama, ingat akan firman kebangkitan Tuhan Yesus. Di ayat ke-8, mari kita ingat apa yang firman Tuhan katakan. Yesus pernah berkata, "Jangan takut, aku besertamu." Pegang firman Tuhan ini. Tuhan Yesus juga pernah berkata, "Kamu bukan lagi hamba, tapi sahabatku." Yesus juga berkata, "Kamu akan melakukan perkara-perkara yang besar, bahkan lebih besar dari yang kulakukan." Yesus berkata, "Aku tidak tinggalkan kamu sebagai yatim piatu." Dan banyak firman Tuhan yang Tuhan Yesus sampaikan. Ingatlah semua itu. Saat jemaat dalam keadaan khawatir, ingat firman Tuhan. Saat lemah, ingat firman Tuhan. Saat kecewa, ingat firman Tuhan. Saat bergumul, ingat firman Tuhan. Saat jemaat dalam keadaan sakit, ingat firman Tuhan. Ini yang pertama. Ingat selalu akan firman Tuhan. Seperti perempuan-perempuan ini. Akhirnya mengingat apa perkataan Tuhan Yesus. Yang kedua, apa yang perempuan-perempuan ini lakukan? Menceritakan akan kebenaran firman kebangkitan Tuhan Yesus. Di ayat yang ke-9, perempuan-perempuan ini cepat-cepat pulang dari kubur dan menceritakan kejadian yang mereka alami dan juga apa yang disampaikan oleh malaikat. Jadi ada dua hal yang perempuan-perempuan ini lakukan yang harus kita, ada dua hal yang harus kita ingat. Yang pertama, ingat akan firman kebangkitan Tuhan Yesus. Yang kedua, ceritakan akan kebenaran firman kebangkitan Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
Hal kedua yang kita pelajari di sini adalah menceritakan kebenaran firman Tuhan tentang kebangkitan Yesus. Saya percaya setiap jemaat sudah cukup membaca dan mengingat firman Tuhan. Biarlah firman itu menjadi hidup dengan kita memperkatakan dan menceritakan kembali apa yang kita ingat tentang firman Tuhan. Hari ini adalah hari Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus. Biarlah kembali ingat dan ceritakan kebenaran firman Tuhan tentang kebangkitan, sehingga yang lemah dengan firman kebangkitan Tuhan Yesus akan mengalami kekuatan kembali. Bahkan yang sakit disembuhkan karena firman Tuhan berkuasa. Hari ini sudah masuk minggu keempat. Kita beribadah di rumah masing-masing. Dan minggu ini kita merayakan Paskah. Kita belum tahu sampai kapan kondisi ini akan berlangsung seperti ini. Harapan kita bahwa pergumulan ini akan cepat berlalu. Namun, jika Tuhan masih izinkan sampai kapanpun, maka kita harus kuat, harus tetap semangat, bersyukur untuk semua yang Tuhan izinkan terjadi atas hidup kita. Pada masa seperti ini, iman orang Kristen diuji. Apakah tetap setia dan beriman kepada Tuhan Yesus? Walaupun kegiatan gereja tidak dapat berfungsi dengan baik. Kekuatan kita adalah di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan, Yesus yang bangkit. Tuhan Yesus yang hidup. Tuhan Yesus yang ada selalu bersama dengan kita. Mari jemaat sekalian, bangun iman kita. Setiap hari datanglah dan berjumpalah dengan Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Dan biarlah kuasa kebangkitannya yang akan menolong kita, akan memimpin kita, memberkati kita. Selamat Hari Paskah. Sekali lagi, saya gembala beserta keluarga dan juga mewakili seluruh hamba-hamba Tuhan dan majelis jemaat mengucapkan selamat Hari Paskah. Dan tetaplah ingat, kemenangan sudah Tuhan berikan kepada kita. Sebab itu jemaat yang dikasihi Tuhan, tetaplah taat dan setia. Tetaplah berdoa dan baca firman. Tetaplah berjaga-jaga. Berjumpalah dengan Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Dia hidup, dia pegang hari esok kita. Masa depan kita, semua umatnya termasuk saya dan saudara. Yesus memberi jaminan keselamatan dan pengharapan akan hidup yang kekal. Amin. Mari sebelum kita berdoa, kita menyanyikan lagu Sebab Dia Hidup. Ada hari esok. Sebab
Bapa yang ada di dalam surga, Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia. Betapa kami bersyukur kepadamu Tuhan. Karena pada kesempatan ini Tuhan, kami boleh bersama-sama merendahkan diri mengucap syukur. Karena kami boleh memperingati hari kemenangan karena Engkau telah bangkit. Engkau hidup Tuhan. Itulah menjadi sukacita kami. Karena kami tidak menyembah Allah yang mati, tapi kami menyembah Allah yang hidup. Engkau Yesus telah berkorban bagi kami. Engkau menanggung dosa, kutuk kami di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan, untuk kasih Allah yang begitu besar, yang rela Tuhan melakukan semua itu. Engkau taat kepada perintah Bapa supaya kami diselamatkan. Sebab itu terima kasih Tuhan, pagi ini kami boleh merayakan kembali dengan penuh sukacita hari kemenangan bagi kami semua orang percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau telah bangkit dan kuasa kebangkitan Yesus telah memberikan kemenangan atas dosa-dosa. Kuasa kebangkitan-Mu Tuhan telah memberi kepastian keselamatan bagi kami. Dan kuasa kebangkitan-Mu juga Tuhan Engkau meteraikan atas hidup kami. Jaminan kemenangan untuk semua pergumulan-pergumulan yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan. Karena kami tahu hanya Engkau Allah yang dapat menjamin kehidupan kami. Hanya Engkau Allah satu-satunya di dalam Yesus Kristus yang dapat mengampuni dosa kami. Hanya Engkau satu-satunya Allah yang memberi kepastian keselamatan bagi kami. Sebab itu Tuhan, biarlah Tuhan di dalam saat-saat kondisi keadaan yang makin sulit saat ini, Tuhan, biarlah dengan kebangkitan Yesus kami terus boleh mendapat pengharapan yang baru. Karena kami tahu kuasa kebangkitan-Mu telah merubah status kami dari orang yang berdosa menjadi orang yang diselamatkan. Dan biarlah Tuhan dengan pengharapan yang baru di dalam kebangkitan Yesus juga Tuhan boleh merubah arah hidup kami. Dari orang yang tidak melakukan apa-apa. Biarlah Tuhan dengan pengharapan yang baru oleh kuasa kebangkitan-Mu, kami walaupun dalam kesulitan boleh tetap memberitakan kebenaran. Kami boleh tetap memberitakan Injil-Mu, amanat agung-Mu Tuhan. Supaya jiwa-jiwa yang di dalam kegelapan, jiwa yang belum mengenal Engkau, mereka boleh diselamatkan. Sebagaimana tujuan Tuhan untuk supaya setiap orang yang percaya boleh diselamatkan. Sebab itu terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang telah melawat Tuhan jemaat-Mu di rumah masing-masing. Tuhan, biarlah kuasa kebangkitan itu boleh menjadi bagian di dalam jemaat-Mu, dalam kehidupan iman jemaat-Mu. Berkati jemaat-Mu Tuhan. Engkau memberkati mesbah-mesbah keluarga. Engkau hadir di dalam setiap mesbah-mesbah keluarga yang saat ini Tuhan, di mana mereka telah berkumpul. Karena kami tahu Tuhan sebagaimana firman-Mu, di mana 2-3 orang berkumpul Engkau hadir di tengah-tengah mereka. Dan saat ini Tuhan, hamba berada di gereja-Mu, tapi jemaat-Mu berada di rumah masing-masing. Engkau hadir bersama mereka
Kuasa kebangkitan Yesus ada bersama-sama dengan mereka, membangkitkan semangat mereka untuk tidak jemu-jemu, terus percaya kepada Yesus, jemu berdoa supaya tidak Tuhan, jemu-jemu berdoa kepada Tuhan karena pengharapan hanya ada pada Yesus. Keadaan kondisi yang menakutkan, mengkhawatirkan, Tuhan, kami mau patahkan dalam nama Yesus. Kami mau pegang janji firman-Mu. Biarlah itu saat ini Tuhan boleh mempengaruhi setiap hati, pikiran daripada jemaat-Mu yang mendengar firman-Mu. Bahwa kebangkitan Yesus telah mengambil segala ketakutan, kekhawatiran. Tuhan, berikanlah iman yang teguh, percaya sungguh-sungguh kepada Yesus, bahwa Yesus yang disembah adalah Yesus yang hidup, lebih besar dari segala virus-virus, corona, sakit penyakit, lebih besar dari segala kuasa-kuasa apapun. Bab itu Tuhan, biarlah dengan kami mengingat akan kebangkitan-Mu, itu boleh memperbaharui pengharapan kami, memperbarui iman percaya kami, bahwa hanya di dalam Yesus ada kedamaian, hanya ada dalam Yesus ada keselamatan, di dalam Yesus ada kesembuhan. Terima kasih Tuh pengharapan yang Kau berikan bagi kami Tuhan, jemaat-Mu, orang-orang percaya kepada Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu akan memeteraikan setiap firman yang kami dengar, akan mengingatkan kami untuk kami melangkah dalam kebenaran firman-Mu. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Tuhan, kami tidak memberi celah sedikit pun Tuhan, akan Tuhan kuasa-kuasa si jahat untuk mengganggu pikiran kami, untuk mengganggu keluarga-keluarga kami, untuk mengganggu pekerjaan-pekerjaan suami, anak-anak kami, juga studi anak-anak kami. Tuhan, kami percaya anugerah Allah yang besar Kau curahkan Tuhan bagi keluarga-keluarga jemaat-Mu, supaya dengan kuasa kebangkitan mereka boleh bangkit. Mereka terus makin percaya kepadamu, bahwa Engkau Allah yang hidup, yang akan memberkati mereka, memberikan masa depan bagi anak-anak. Tuhan, biar anak-anak boleh tetap rajin dan kuat dan semangat untuk terus Tuhan rajin belajar, walaupun Tuhan tidak diadakan ujian nasional, walaupun Tuhan ditunda untuk ke sekolah kembali, tapi biarlah semangat untuk terus rajin belajar Engkau taruh di hati anak-anak kami. Tuhan, berikan mereka semangat untuk terus belajar. Terima kasih Tuhan, juga Tuhan bapak-bapak, suami-suami, anak-anak yang bekerja dari rumah. Tuhan, biarlah tanggung jawab terus Tuhan ada di hati mereka, untuk walaupun bekerja di rumah, mereka tetap bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan bertanggung jawab, walaupun mereka tidak dilihat. Tapi kami mohon kasih karunia Allah, berkat Tuhan Engkau turunkan di atas setiap hati daripada jemaat-Mu yang bekerja dari rumah. Baik bapak, baik ibu, baik anak-anak muda, Tuhan yang bekerja dari rumah, Tuhan berkati, berikan hikmat marifat supaya semua pekerjaan yang dilakukan boleh dilakukan dengan baik. Tuhan, terima kasih. Mereka yang ada di dalam keadaan Tuhan kelemahan dan keadaan sakit, Tuhan, kami mohon kepadamu, Tuhan, kuatkan, teguhkan iman mereka. Yang ada di dalam masalah, Tuhan, bangkitkan iman mereka untuk tetap percaya kepada firman,
sebagaimana perempuan-perempuan itu, begitu mereka mengingat firman. Dan kami percaya Tuhan, jemaat-Mu juga akan senantiasa mengingat akan firman. Firman Allah yang berkuasa akan Tuhan Engkau nyatakan bagi pergumulan-pergumulan jemaat-Mu, sehingga selalu ada jalan keluar dan selalu ada kekuatan yang baru. Terima kasih Bapa Allah yang hidup. Kami percaya Tuhan, Engkau akan terus Tuhan memegang dengan tangan-Mu yang kuat jemaat-Mu, keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi. Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada kesempatan ini kita juga akan berdoa syafaat bagi pemerintah Indonesia, Presiden Jokowi dan jajarannya dengan program Kabinet Indonesia Maju dalam menghadapi pandemi COVID-19. Tuhan tolong berikan hikmat agar penanganan ini dapat lebih fokus dan bisa menggerakkan semua sumber daya negara, yaitu untuk mengendalikan, mencegah, dan mengobati masyarakat yang terpapar COVID-19. Kami juga berdoa Tuhan untuk menyelamatkan kehidupan sosial ekonomi seluruh masyarakat Indonesia, juga dalam dunia usaha, baik UMKM, koperasi, swasta, dan BUMN terus berputar. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk para dokter, perawat, dan petugas di rumah sakit rujukan COVID-19, supaya perlindungan dan kekuatan dari Tuhan Engkau nyatakan bagi mereka. Tuhan, supaya mereka tetap sehat dan juga keluarganya yang ditinggalkan. Tuhan, beri kesehatan, beri kekuatan bagi mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk BNPB, TNI, Polri, dan relawan gugus tugas penanganan COVID-19 dalam membantu bidang logistik dan operasional penanganan COVID-19. Tuhan, Engkau tolong supaya di dalam usaha-usaha ini Engkau campur tangan sehingga semua boleh ditangani dengan baik dan lancar. Juga rumah-rumah sakit rujukan, Wisma Atlet Kemayoran sebagai rumah sakit darurat, yang juga rumah sakit di Pulau Galang. Tuhan, biar mereka bisa bekerja di dalam perlindungan Tuhan. Tuhan, berkati rumah-rumah sakit ini, dan Tuhan juga tolong supaya fasilitas di rumah sakit ini juga boleh memadai di dalam penanganan pasien-pasien COVID-19. Tuhan, kami juga berdoa untuk semua orang supaya mereka taat untuk mengikuti semua seruan yang dikeluarkan pemerintah pusat dan daerah untuk mengurangi penularan dengan tetap melakukan social distancing. Tuhan, biar Engkau menyadarkan orang-orang ini supaya penularan ini boleh benar-benar cepat dituntaskan. Tuhan, kami juga mau berdoa buat mereka yang sudah terindikasi COVID-19. Tuhan, supaya mereka dilawat oleh Tuhan dan supaya mereka dipulihkan oleh Tuhan. Juga keluarga korban COVID-19, baik para dokter, perawat, masyarakat, hamba-hamba Tuhan, Tuhan yang telah dipanggil oleh Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan memberkati keluarga-keluarga korban COVID-19 supaya mereka diberi kekuatan, ketabahan di dalam menjalani hari-hari ke depan. Kami juga berdoa Tuhan untuk semua gembala-gembala, hamba-hamba Tuhan, majelis, dan seluruh jemaat
khususnya untuk gereja GGP Tuhan di seluruh Indonesia, baik di tingkat pusat, baik di tingkat daerah, wilayah, sampai di jemaat-jemaat, bahkan juga seluruh gereja-gerejamu di Indonesia. Tuhan, mari biar Engkau berkati, biarlah Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, sehingga keadaan ini tidak membuat Tuhan berita Injil-Mu tidak disampaikan. Tapi kami percaya pada hari ini, di hari Paskah, boleh membangun kembali iman daripada seluruh hamba-hamba-Mu yang telah dipanggil oleh Tuhan, supaya kembali semangat Tuhan untuk memberitakan Injil di dalam segala situasi. Walaupun Tuhan dalam situasi yang sulit saat ini, kami tahu banyak sarana prasarana untuk menyampaikan Injil-Mu. Sebab itu Tuhan memberkati seluruh hamba-hamba Tuhan, pendeta, para majelis, gembala di seluruh Indonesia. Tuhan memberkati di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh membawa doa-doa kami ini Tuhan kepada Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, semua doa yang kami naikkan hanya di dalam nama Yesus. Tapi bukan kehendak kami, tapi biarlah seturut dengan kehendak-Mu. Kami percaya kuasa Tuhan akan terus Engkau nyatakan di tengah-tengah bangsa kami. Memberkati khususnya Tuhan Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi. Tuhan, kami mohon Tuhan berikan dia hikmat, berikanlah dia kekuatan dalam menghadapi hari-hari ini yang begitu banyak Tuhan tantangan dan pergumulan. Tapi kami percaya tangan Tuhan yang kuat yang akan terus menuntun Tuhan Bapak Presiden kami untuk dia boleh membawa bangsa kami, bangsa Indonesia untuk keluar dari masalah yang berat ini, khususnya dalam baik COVID-19 juga Tuhan dalam krisis ekonomi. Di dalam Yesus kami percaya, di mana semua anak-anak-Mu berdoa buat Bapak Presiden kami Engkau akan dengar, dan biarlah terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, kami mengucap syukur dan menyerahkan semua doa-doa kami di dalam tangan dan kehendak Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kami menyerahkan doa kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita sama-sama katakan, sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau.
Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk persembahan yang boleh kami berikan. Biarlah persembahan ini Tuhan boleh berguna untuk kemuliaan-Mu Tuhan, dan berkati juga untuk setiap tangan-tangan yang telah memberikan. Kami percaya Tuhan yang boleh memberkati, bahkan juga setiap petugas-petugas yang nantinya akan mengelolanya juga Tuhan yang boleh memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan kembali mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, berikut ini adalah Warta Jemaat Minggu 12 April 2020. Gembala Majelis dan Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Peter Supratman 10 April 2020, Ibu Estalun 13 April 2020, Bapak Brian Sahanaya 14 April 2020, Ibu Elrika Tamaka 14 April 2020, dan Ibu Marlian Tamaka 15 April 2020. Semakin semangat dan setia mengiring Tuhan Yesus. Gembala Majelis dan Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada keluarga Bapak Hopeman dan Ibu Meike Kakisina 12 April 2020. Rukun-rukun selalu dan semakin diberkati rumah tangganya. Ibadah sepekan akan dilakukan melalui WhatsApp online. Untuk PA Pos 1 Depok 2, Selasa 14 April 2020, jam 7 malam dengan pembicara Pendeta Lydia Willing STH. Untuk PA Pos 3 Depok Timur, Simpangan dan Raden Saleh, Selasa 14 April 2020, jam 4 sore dengan pembicara Pendeta Muda Matilda Kuahati MTH. Untuk PA Pos 2 Depok 1 dan juga Depok Lama, Jumat 17 April 2020, jam 7 malam dengan pembicara Pendeta Romi Espalit MTH. Info untuk doa dan puasa umum. Doa dan puasa bersama dilakukan di rumah masing-masing hari Jumat 17 April 2020 jam 10 pagi. Kebaktian umum online hari Minggu 19 April 2020 dengan pengkhotbah Pendeta Muda Surtiono MTH, musik dan juga worship leader oleh tim MPS. Berikut ini adalah seruan doa untuk penanganan COVID-19 di Indonesia. Demikian Warta Jemaat pada hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Kita mau sama-sama katakan, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan.
berkat Tuhan. Kiranya kasih daripada Allah Bapa serta cinta kasih daripada Tuhan Yesus yang tidak berkesudahan dan pimpinan persekutuan daripada Roh Kudus akan menyertai saudara-saudara di dalam setiap saat, di dalam setiap langkah, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Haleluya. memberkati. Selamat hari Minggu, selamat Paskah. Haleluya. Shalom. Kami dari tim pelayanan Paskah dan mewakili panitia, kami mengucapkan selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.